Saya peribadi di samping saya bahagia karena Ramadan sudah semenjak 1 tahun ditunggu-tunggu. Dan itu tariqatus salaf. 6 bulan mereka berdoa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa untuk diterima ibadahnya di bulan suci Ramadan. Berarti fikiran para as-salafus salih yang terdahulu, pemikiran mereka adalah selalu Ramadan. Selama 6 bulan memohon dan bermunajat agar Allah sampaikan umur mereka bertemu bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan sudah selesai, fokusnya mereka bermunajat agar mudah-mudahan selama 6 bulan, mudah-mudahan Ramadan yang sudah berlalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini bagi saya Ramadan hadiah. Kenapa hadiah dan istimewa? Karena kita menghadapi ujian dan Ramadan bulanul ibadah. Bulan penuh dengan ibadah. Kenapa disebut bulanul ibadah? Karena banyak berbagai macam amal salih kita bisa lakukan dan laksanakan di bulan ini. Ibadah sedekah, ibadah taubat, ibadah tarawih, ibadah khatmul Quran, ibadah doa, ibadah i'tikaf, ibadah muhasabah. Jadi berbagai macam ibadah di dalam bulan Ramadan terkumpul di sini. Bahkan Ramadan disebutkan madrasatus salihin. Bahkan Ramadan diambil dari asal kalimat ramda dari bahasa Arab. Sampai ada orang bertanya, kenapa Ramadan disebutkan bulan ampunan, bulanul maghfirah? Apa hubungan Ramadan dengan ampunan? Diambil dari kata Ramadan sendiri. Karena asal kalimat Ramadan min Ramadha yarmudu ramda. Ramda adalah badan pasir di musim panas. Pasirnya disebut ramda. Jadi ramda ini saking panasnya, orang tidak kuat bertahan dirinya di badan pasir yang begitu panas. Bahkan orang-orang yang bekerja, ada tugas, atau terpaksa dia berada di lingkungan atau di tempat badan pasir tersebut, jelas dan pasti akan berubah warna kulitnya. Kalau dalam istilah bahasa Arab, inharaqa jilduhu, kebakar, terbakar kulitnya. Diambil kesimpulannya, kalau badan pasir ramda mampu membakar kulit kita, Ramadan mampu membakar dosa-dosa kita. Makanya saya bilang Ramadan ini kali ini istimewa karena kita beribadah kepada Allah di saat kita syiddah, di saat kita susah, di saat kita menghadapi ujian. Bagaimana kita bisa mengenal Allah fil rakha? Ta'arraf 'ala Allah fil rakha ya'rifka fil syiddah. Sekarang kita ta'arraf ila Allah fil rakha wa ta'arraf ila Allah fil syiddah. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah di dalam syiddah ini, kesusahan yang kita hadapi melalui ujian COVID-19. Karena inti daripada ujian melahirkan hamba yang ikhlas. Ada ulama berkata, wal hikmatu minal bala istikhlasul du'a. Bagaimana memurnikan doa dan bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ujian. Barangkali Ramadan ini beda sama yang lain. Kenapa beda? Sepanjang bertahun-tahun kita biasa-biasa aja di Ramadan, nyaman-nyaman saja, i'tikaf, tarawih, buka bersama. Tapi sekarang Allah ingin melihat siapa, liya'lama as-sadiqina minkum wal kadhibin.
siapa di antara kalian yang orang yang betul-betul benar, ikhlas karena Allah, atau orang-orang yang mendustakan atau berbohong, ternyata tidak jujur. Melalui ujian ini, orang mukmin adalah sikapnya tetap dia beribadah. Dia menunjukkan kepada Allah, ya Allah, ada ujian, tidak ada ujian, kami senang, kami susah, kami sehat, kami sakit, tetap kami semangat istiqamah menjaga ibadah kepadamu, ya Allah. Berarti di sini ada kelebihan yang kita dapat kesempatan mengangkat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan yang kita merasa penderita dan menghadapi ujian COVID-19. Dan kita ingat, ma nazala bala'un illa bidham, yang mengundang bala, yang menghadirkan ujian ini adalah dosa dan maksiat kita. Sekarang ini saatnya yang mengangkat bala, yang mengusir bala, yang menjauhkan bala adalah taubat. Dan inilah Ramadan, bulanut taubah, syahrut taubah. Artinya, kalau kita di bulan Ramadan belum bisa bertaubat, padahal bulan Ramadan adalah bulanut taubah, mohon maaf, kira-kira kapan taubat lagi? Ramadan syahrul maghfirah. Kalau di bulan Ramadan adalah bulan ampunan dosa. Kalau kita kata ulama di bulan Ramadan belum diampuni dosa, kapan kira-kira diampuni lagi? Bahkan bulan Ramadan menurut saya bulan merubah nasib kita. Pintu neraka tertutup rapat, pintu surga terbuka seluas-luasnya. Buat apa? Bebas dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau neraka yang menjadi tempat sa'ir, tempat yang sudah menjadikan tempat yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak percaya dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah di bulan Ramadan ini menjadikan istimewa dengan tertutup pintu neraka, masih bagi Allah Subhanahu wa taala, masa bagi Allah Subhanahu wa taala sulit mengangkat bala di bulan suci Ramadan ini. Pintu neraka saja yang menjadi darul azab, walaysa darul bala. Ad-dunya darul bala, walakinna an-nar daru azab. Tempatnya azab. Kalau dunia tempatnya bala. Kalau bagi Allah tempat azab saja tertutup rapat di bulan suci Ramadan, masa bagi Allah keberatan untuk menutupi rapat pintu bala? Makanya di situ kita harus semangat. Dan kita harus ingat bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu ingat, ajaban li amril mu'min. Dan ini kesempatan di bulan suci Ramadan kita meraih menjadi orang mukmin melalui la'allakum tattaqun. Kan yang Allah di sini mengajak la'allakum tattaqun bukan sembarangan orang, tapi sudah didahulukan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya yang dimaksud, yang ingin meraih la'allakum tattaqun adalah, hei orang beriman. Berarti yang belum beriman tidak termasuk dalam panggilan ini. Tidak termasuk untuk meraih la'allakum tattaqun. Hanya untuk orang beriman. Dan kita kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sampai Rasul ta'ajub, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Semua apa yang dihadapi oleh orang mukmin itu baik bagi orang mukmin, hanya bagi orang mukmin. In asabatu sarra'a syakar, kalau dia menghadapi nikmat, mendapatkan nikmat, dia selalu bersyukur. Wa in asabatu dharra'a sabar, kalau dia menghadapi ujian. Ramadan tahun ini bagi kita Ramadan penuh dengan ujian, tapi kita sabar. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Kelebihan dan keistimewaan ini hanya dimiliki oleh orang beriman. Dan menurut saya Ramadan tahun ini karena penuh dengan ujian COVID-19,
mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sertifikat menjadi orang mukmin, dicap ini sudah orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun.